Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanimat Sadia dengan NIM 2230 1070 1001 dari jurusan Sosiologi. Bagaimana komentar dan pendapat saya dari kolom agama pada saat pembuatan KTP? Permasalahan ini memiliki dua sisi, yakni positif dan negatif. Beberapa orang berpendapat bahwa kolom agama yang wajib diisi pada saat pembuatan KTP itu penting, karena agama merupakan bagian penting dari identitas seseorang dan dapat memberikan informasi yang relevan dalam administrasi kependudukan. Selain itu, kolom agama ini juga dapat digunakan untuk kepentingan statistik dan pemetaan agama di negara. Namun di sisi lain, kolom agama yang wajib diisi dapat membatasi kebebasan beragama dan cenderung mengukuhkan preferensi agama mayoritas dalam negara. Beberapa berpendapat bahwa hal ini dapat menjadi cermin diskriminasi atau tekanan terhadap minoritas agama. Lalu, bagaimana cara mengatasi diskriminasi pada kelompok minoritas? Salah satu yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kesadaran dan pendidikan melalui program pendidikan yang mempromosikan kesadaran akan hak asasi manusia dan keragaman, serta memperkenalkan nilai-nilai kesetaraan sosial dapat membantu mengurangi prasangka dan diskriminasi. Yang kedua adalah membuat kebijakan anti-diskriminasi. Membuat dan melaksanakan kebijakan yang melindungi hak-hak kelompok minoritas dan mencegah diskriminasi di beberapa aspek kehidupan, termasuk dalam lapangan kerja, pendidikan, perumahan, pelayanan kesehatan, dan lainnya. Yang ketiga adalah meningkatkan penegakan hukum. Memperkuat penegakan hukum terhadap tindakan diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas. Hal ini termasuk memberikan perlindungan hukum yang paling kuat bagi korban diskriminasi dan mengadili pelaku dengan tegas. Yang keempat adalah solidaritas dan toleransi. Membangun solidaritas dan kerjasama antara kelompok minoritas dan mayoritas untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis. Menghargai perbedaan dan menghormati hak setiap individu adalah kunci dalam mewujudkan kesetaraan dan mengatasi diskriminasi. Lalu, adakah pihak yang salah ketika seorang individu atau kelompok memilih agamanya sendiri? Tentu tidak, karena kebebasan beragama adalah hak asasi yang diakui oleh hukum internasional dan juga dijamin oleh Konstitusi Indonesia. Setiap individu memiliki hak untuk memilih agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinan mereka, selama tidak melanggar hukum atau merugikan orang lain. Penting untuk menghormati pilihan agama dan kepercayaan setiap individu tanpa menghakimi atau mendiskriminasi. Lalu, bagaimana peran pemerintah dalam masalah ini? Pemerintah memiliki peran dalam memastikan kebebasan beragama dan melindungi hak asasi individu untuk mempraktikkan agama atau kepercayaan mereka. Namun, konteks Indonesia yang menganut prinsip negara berdasarkan Pancasila, pemerintah lebih condong pada upaya membangun persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman agama dan budaya. Pemerintah mungkin terlibat dalam menyediakan informasi tentang agama-agama yang dianut di masyarakat, tetapi harus berhati-hati untuk tidak memihak pada satu agama tertentu atau melakukan upaya pembelajaran. Sosialisasi tentang agama sebaiknya bersifat inklusif, menghormati semua keyakinan dan tidak mendiskriminasi. Di daerah pelosok, pemerintah bisa memfasilitasi pendidikan dan dialog antar agama, serta mendukung inisiatif masyarakat dalam memahami agama-agama yang beragam. Tujuan utamanya adalah mempromosikan toleransi, pemahaman, dan kerukunan antar umat beragama. Lalu, bagaimana solusi dari masalah ini? Menyebarkan agama dengan baik dalam konteks keberagaman Indonesia perlu dilakukan dengan penuh pengertian dan rasa hormat terhadap budaya serta keyakinan orang lain. Penting untuk berdialog terbuka, saling mendengarkan, dan menghormati perbedaan. Menggunakan pendekatan pendidikan, diskusi, dan kegiatan sosial dapat membantu memperkenalkan agama dengan cara yang toleran dan menghindari konflik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Enough for me, and the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.